Kalau kemarin kita sempat ngomongin soal modifikasi Wuling Air EV, kali ini nggak kalah happening mobilnya, yaitu Toyota Kijang Innova Zenix. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita bahas soal modifikasinya. Here we go. Nah, modifikasi yang pertama ini pernah gue temuin di Permaisuri Ban. Pasti udah nggak asing dong dengan namanya toko pelek super gede dan banyak banget pilihannya. Kalau gue bilang sih lebih cocok surganya pelek ya. Nah, waktu itu Innova Zenix pernah mampir ke sana dan ganti pelek sama ban nih teman-teman. Otomatis visualnya jadi makin ganteng. Make pelek NK GT01RR. Ini adalah salah satu pelek keluaran terbaru dari NK. Jadi proses produksinya menggunakan metode flow foam atau dalam kamus NK disebut Most Advanced Technology, singkatannya MAT. Nah, kalau kita tahu ya, proses produksi pelek itu ada 3. Yang paling umum dan paling sering digunakan sampai sekarang adalah proses casting atau cetak. Lalu yang kedua adalah flow foam, yang ketiga adalah forge atau tempa. Nah, ketiganya ini punya karakter yang beda-beda dan dari segi kualitas banyak perbedaan juga. Mostly pelek casting paling sering banyak kita lihat di jalan. Flow foam mungkin masih lebih sering dibanding forge. Forge biasanya memang untuk high performance gitu teman-teman, dan cenderung harganya cukup tinggi gitu karena memang materialnya jauh lebih kuat, jauh lebih ringan, sehingga banyak digunakan di dunia balap. Oke, kita fokus lagi nih ke Innova Zenix. Modifikasinya pakai NK GT01RR. Ukurannya 18 inci, lebarnya 10,5 inci. Gokil. Offsetnya 22. Nah, karena di Innova ini masih dengan PCD yang lama, yaitu 5x114,3 mm, jadi sama nih, cukup banyak pilihan peleknya, salah satunya NK ini. Kalau soal diameternya, ring 18 terdengar biasa banget karena banyak yang pakai. Tapi yang nggak biasa adalah lebarnya, 10,5 inci. Ini jarang banget terjadi di pelek ring 18 inci, konstruksinya monoblok, lebarnya 10,5 inci. Kalau gue sering denger yang lebarnya lebih dari 8 atau 9 itu rata-rata di pelek 3 piece teman-teman, atau mungkin 10 lebih ya. Atau bahkan mungkin ada di konstruksi monoblok tapi nggak ring 18 juga, biasanya 20 ke atas. Jadi menyesuaikan antara diameter dan lebarnya. Secara visual bahkan secara konstruksi jauh lebih sesuai gitu kan. Di ring 18 termasuk jarang. Nah, di Innova Zenix ini ternyata pas banget dipakai, apalagi dengan offset 22. Dengan konstruksi dan desainnya segala macam, kelihatan lebih thick gitu gue ngeliatnya di mobil ini, jadi lebih padat. Apalagi pakai bannya 235/50 ring 18. Otomatis kan jelas lebih lebar ya, menyesuaikan dengan lebar 10,5 inci tadi, plus profilnya yang jauh lebih tebal dengan size 50 gitu. Jadi soal kenyamanan harusnya dengan ring 18 dan tebal 50 masih sangat empuk gitu bandingannya. Oke, dari segi pelek desainnya juga menarik karena ada model jari-jari kayak gitu, karena mereka tuh kapelan gitu kan, kayak kapelan. Jadi total ada 12 jari-jari dengan warna matte gunmetal. Fix dari segi visual, apalagi warna mobilnya abu-abu gitu teman-teman ya, dicampur dengan warna matte gunmetal, plok, jadi gagah banget kelihatannya. Plus size bannya gede gitu. Ini fix keren banget sih. Nah, dari segi bobot karena diproduksi dengan flow foam, alhasil jauh lebih ringan. Cuman 10,8 kg kalau nggak salah per piece-nya ya. Jadi ya nggak terlalu berat lah ya, enteng lah. Yang nomor 2, ada modifikasi audionya juga nih ternyata. Dan kali ini masih digarap sama Dharma Audio. Secara konsep jelas berbeda. Kali ini yang dipakai adalah sound quality 3-way. Nah, untuk instalasinya itu yang dipasang pertama tweeter udah pasti di pilar A, lalu ada mid range koaksial sama twin subwoofer, plus tambahan amplifier DSP 12 channel yang bikin audionya jadi jauh lebih jernih di kuping kita, nyampainya tuh lebih sopan gitu. Secara konsep ini semua partnya plug and play, jadi dari durasi instalasi juga nggak makan waktu banyak teman-teman. Cuma 1-2 hari pengerjaan aja, dan budget yang dikeluarin
cukup dengan 20 jutaan aja. Nah, yang berikutnya ambient light, nggak berbeda jauh juga dengan yang pernah digarap sama Dharma Audio di Velosnya Great Auto juga. Jadi ini bukan ambient light LED dengan model selang ya. Jadi dia bahannya tuh materinya akrilik yang pipih bentuknya. Jadi bisa diselipin di beberapa sisi, mungkin door trim, mungkin dashboard, mungkin plafon, mungkin lantai. Jadi lebih fleksibel sehingga tersembunyi gitu kelihatannya, nggak nongol di luar, nggak mengganggu lah visual ketika dia kondisinya mati gitu. Bahkan ketika nyala juga malah makin keren. Kalau dioperasikan dengan tombol yang ditanam di panel mobil, itu bisa menghasilkan 12 warna berbeda. Nah, menariknya nih, ternyata bisa dioperasiin juga pakai smartphone. Cukup download aplikasinya, lalu di pairing, tinggal dikondisikan warna yang dipengen. Luar biasanya adalah bisa memunculkan 64 karakter warna kayak gitu. Ini jauh lebih menarik sih ya. Dan budgetnya juga nggak mahal-mahal banget, sekitar 3,5 sampai 4,5 jutaan lah kira-kira. Dan ini jauh lebih simple ya. Ini juga garapan Dharma Audio teman-teman. Jadi sambil kalian upgrade audio bisa juga pasang si ambient light ini. Fix interiornya jadi jauh lebih futuristik gitu ya. Jadi jauh lebih keren dengan warna-warna yang bisa disesuaikan dengan mood kalian. Oke, itu aja dari gua kali ini teman-teman. Makasih banyak udah nonton video kali ini. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian atau teman-teman kalian yang lagi butuh informasi soal modifikasi Innova Zenix. Semoga bisa jadi referensi yang bagus ya. Oke, itu aja dari gua teman-teman. Makasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa kasih komentar yang keren. Terus bisa juga share ke teman-teman kalian yang butuh rekomendasi modifikasi soal Innova Zenix, dari interior, audio, mungkin kaki-kaki, pelek juga, dandanan lah ya semuanya. Bisa di like juga ya, sama di subscribe plus nyalain loncengnya. Oh ya, ini yang terakhir, jangan lupa follow Instagramnya Great Automotive di sini. Gue Adit, pamit.